Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 13 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan malam kita pada hari ini 13 April 2026 berjudul Agar Kita Dapat Menjadi Pemenang. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 11 berbunyi, "Mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka." Kristus telah menjadikan mungkin bagi setiap anggota keluarga manusia untuk melawan pencobaan. Semua orang yang ingin hidup beribadah kepada Allah dapat menang sebagaimana Kristus telah menang. Untuk menjadikan kasih karunia Allah milik kita sendiri, kita harus melakukan bagian kita. Tuhan tidak bermaksud untuk melakukan bagi kita baik kemauan maupun tindakan. Kasih karunia-Nya diberikan untuk bekerja di dalam kita, agar kita mau dan mampu melakukan, tetapi tidak pernah sebagai pengganti usaha kita. Jiwa kita harus digugah untuk bekerja sama. Roh Kudus bekerja di dalam kita agar kita dapat mengerjakan keselamatan kita sendiri. Kualitas mental yang baik dan karakter moral yang tinggi bukanlah hasil kebetulan. Allah memberikan kesempatan. Keberhasilan bergantung pada bagaimana kita memanfaatkannya. Pintu-pintu kesempatan dari penyelenggaraan ilahi harus segera dikenali dan dimasuki dengan semangat. Ada banyak orang yang berpotensi menjadi orang-orang hebat. Jika seperti Daniel, mereka bergantung kepada Allah untuk memperoleh kasih karunia agar menjadi pemenang, serta kekuatan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan mereka. Adalah perlu untuk memelihara hubungan yang hidup dengan surga. Mencari kasih karunia ilahi sesering Daniel 3 kali sehari, untuk melawan nafsu makan dan hawa nafsu. Bergumul melawan nafsu tanpa pertolongan kuasa ilahi tidak akan berhasil. Tetapi jadikanlah Kristus sebagai bentengmu, dan bahasa jiwamu akan menjadi, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." 1 Korintus 9 ayat 27. Jangan ada seorang pun yang berpikir bahwa ia dapat menang tanpa pertolongan Allah. Engkau harus memiliki energi, kekuatan, dan kuasa dari kehidupan batin yang berkembang dalam dirimu. Maka engkau akan menghasilkan buah kesalehan dan memiliki kebencian yang mendalam terhadap kejahatan. Engkau harus terus berusaha menjauh dari sifat duniawi, dari percakapan yang sia-sia, dari segala sesuatu yang bersifat hawa nafsu, dan mengarahkan diri kepada kemuliaan jiwa serta karakter yang murni dan tak bernoda.
Namamu dapat dijaga tetap murni sehingga tidak dapat dikaitkan dengan hal yang tidak jujur atau tidak benar, tetapi akan dihormati oleh semua orang yang baik dan suci, dan dapat tertulis dalam kitab kehidupan anak domba untuk diabadikan di antara para malaikat kudus. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Dalam pertandingan, kompetisi, maupun pertempuran, setiap orang mengharapkan dapat memenangkannya. Apa yang mereka lakukan untuk memenangkannya? Mereka mengadakan persiapan dengan melatih diri mereka dengan tekun, konsisten, disiplin, dan sungguh-sungguh. Mereka akan bekerja sama dan berhubungan dengan orang yang melatih dan membimbing mereka untuk mencapai kemenangan. Mereka akan mengabaikan setiap rintangan yang menghalangi mereka dalam pelatihan maupun dalam pertandingan dan pertempuran. Mereka fokus kepada hadiah atau kemenangan yang akan mereka dapatkan apabila memenangkannya. Hal yang sama, bahkan jauh lebih dibutuhkan dalam pertandingan kehidupan rohani kita. Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 649, paragraf 1 berkata, jika disiplin dan tata tertib diperlukan untuk keberhasilan tindakan di medan perang, hal yang sama jauh lebih dibutuhkan dalam peperangan yang sedang kita hadapi, karena tujuan yang ingin dicapai memiliki nilai yang lebih besar dan karakter yang lebih luhur daripada tujuan yang diperebutkan oleh pihak lawan di medan perang. Dalam konflik yang sedang kita hadapi, kepentingan kekal dipertaruhkan. Dalam menghadapi konflik, krisis, dan peperangan rohani, teladan dari umat-umat telah dicatat di dalam Alkitab. Contohnya Daniel dan Rasul Paulus. Apa yang mereka lakukan? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 111, paragraf 3 berkata, Roh Kudus bekerja di dalam kita agar kita dapat mengerjakan keselamatan kita sendiri. Kualitas mental yang baik dan karakter moral yang tinggi bukanlah hasil kebetulan. Allah memberikan kesempatan. Keberhasilan bergantung pada bagaimana kita memanfaatkannya. Pintu-pintu kesempatan dari penyelenggaraan ilahi harus segera dikenali dan dimasuki dengan semangat. Ada banyak orang yang berpotensi menjadi orang-orang hebat jika seperti Daniel, mereka bergantung kepada Allah untuk memperoleh kasih karunia agar menjadi pemenang, serta kekuatan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan mereka. Daniel bergantung kepada Allah untuk memperoleh kasih karunia-Nya. Kita ketahui ketika Daniel dibuang ke lubang singa, Yesus bersama dengan dia, dan singa-singa tidak dapat berbuat apa-apa. Daniel menang dalam menghadapi peperangan rohani. Sekarang ini, kasih karunia Allah, yaitu Roh Yesus Kristus, telah diberikan kepada kita. Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi pemenang? Apa usaha yang kita lakukan? Apakah kita harus bekerja keras dengan menyiksa tubuh kita? Tentu tidak. Yesus berdiri di muka pintu hati kita dan mengetuk. Yesus tidak memaksa masuk. Satu-satunya usaha kita adalah hanya menerima Dia dan mengizinkannya masuk dan tinggal di dalam hati kita. Dengan hadirnya Yesus dalam hati kita oleh Roh-Nya, kita bekerja sama dengan Roh Yesus Kristus untuk bertumbuh dan mengerjakan keselamatan kita, bahkan memenangkan pertempuran kerohanian kita melawan setan dan dosa. Keberhasilan dan karakter yang baik bukan kebetulan, melainkan hasil memanfaatkan bekerja sama dengan Roh-Nya.
Seperti Daniel, seseorang dapat menjadi besar jika bergantung pada Allah sambil tetap berusaha dengan tekun. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 37 berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Yesus mengasihi kita dan telah mati untuk kita. Yesus telah mengalahkan setan dengan kematiannya di kayu salib. Kita pun akan menang dengan menerima Roh-Nya dalam hati kita. Roh Yesus adalah hidup Yesus. Dengan menerima Roh-Nya, itu sama dengan kita menerima hidupnya. Ayat inti renungan malam ini di dalam Wahyu 12 ayat 11 berkata, "Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Tentang ayat ini, Roh Nubuat di dalam Letter 25 tahun 1904 paragraf 19 berkata, "Kita dapat menang melalui darah anak domba dan firman kesaksian kita dengan meninggikan manusia Kalvari, hidup dan menghidupi teladan Kristus, memberikan kepada dunia teladan hidup yang menyerupai Kristus dan menunjukkan bahwa manusia dapat menang melalui darah anak domba dan firman kesaksian mereka. Dengan demikian, dengan menghidupi hukum yang kudus sebagai teladan bagi dunia, manusia tidak mempunyai alasan untuk membela diri, karena mereka yang menang telah menghidupi teladan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka yang menang adalah mereka yang hidup dan menghidupi teladan Kristus. Yesus telah menghidupi hukum yang kudus dengan sempurna. Kita pun dapat hidup sama seperti Yesus hidup dengan menerima Roh-Nya tinggal di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Apa hubungannya darah anak domba, yaitu darah anak Allah, dengan roh atau hidup Yesus? Roh Nubuat di dalam The Acts of the Apostles, halaman 191, paragraf 3 berkata, "Orang Yahudi menganggap penggunaan darah sebagai makanan adalah dosa. Mereka percaya bahwa darah adalah hidup dan penumpahan darah adalah akibat dosa." Darah adalah hidup sama dengan nyawa. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu, aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Imamat 17 ayat 14. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam Christian Service, halaman 254, paragraf 4 berkata, "Roh Kudus adalah nafas kehidupan di dalam jiwa. Pemberian Roh Kudus adalah pemberian hidup Kristus. Itu menanamkan kepada penerima sifat-sifat Kristus." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Jadi, hidup Kristus sama dengan darah Kristus, sama dengan Roh Kristus. Inilah yang dapat menjadikan kita sebagai pemenang, menang melawan setan dan dosa. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas pekabaran malam ini yang mengajarkan kepada kami bahwa satu-satunya yang dapat menjadikan kami sebagai pemenang adalah Roh Yesus Kristus yang kami terima di dalam hati kami.
Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami menang melawan setan dan dosa. Sucikanlah hidup dan karakter kami, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila tiba saatnya, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.